Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari yang begitu cerah. Kita jumpa lagi dalam acara Dialog dan Tanya Jawab. Kami akan menjawab pertanyaan yang masuk ke rasil dari pendengar. Nanti akan dijawab oleh Ustaz Husain Al-Asas dan Ustaz Hamzah. Ya, di sini juga ada Neza yang megang kamera. Baik, kita mulai. Nah, nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Kita mulai dulu acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menangkap apa-apa jawaban yang diberikan oleh Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Luciana Number One di Semarang, Radio Almas di Magelang, Radio Komunitas di Bondowoso, dan Radio Rasil Mercy di Yogyakarta. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Ilyas di Purwakarta. Assalamualaikum Ustaz Husain Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam. Ustaz, di surat Thaha ayat 43-24, Allah memerintahkan Musa untuk pergi menemui Firaun, dan Allah berpesan kepada Musa agar menyampaikan perkataan yang lembut supaya dia mendapat pengajaran atau dia takut kepada Allah. Pertanyaan, apakah perintah Allah itu dilaksanakan oleh Nabi Musa, dan kalau iya kenapa Firaun tetap berkeras hati dengan keyakinannya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Hamzah yang menemani kita pada pagi hari ini, begitu pula Ustaz Muhammad Krisna, Neza, seluruh rekan kru, para asatidzah, manajemen, direksi, semua rekan yang berjuang bersama kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh anak bangsa kita, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullah wa barakatuh. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Menjawab pertanyaan Pak Ilyas, perlu pertama-tama kita fahami apa sebetulnya misi dan peran seorang Rasul. Misi para nabi dan para rasul adalah menyampaikan risalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan pesan-pesan Allah kepada mereka, menerangkan kepada umat manusia akan asal-usul mereka, dari mana mereka berasal, untuk apa mereka hidup di dunia, bagaimana cara yang benar hidup
dalam kehidupan dunia sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan kemana mereka akan pergi. Para nabi menjelaskan semua ini. Dan mereka juga bertugas untuk menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang menyambut seruan Allah, memberikan peringatan kepada mereka yang ingkar. Itu merupakan tugas mereka. Agar manusia di hari kemudian nanti tidak beralasan bahwa mereka tidak tahu menahu tentang Allah, tidak tahu menahu tentang tujuan hidup mereka ditempatkan di atas muka bumi. Bukan tugas para nabi untuk memasukkan hidayah ke dalam hati mereka. Oleh karena itu, ketika Allah perintahkan Nabi Allah Musa dan Harun untuk mendatangi Firaun, Allah ingatkan akan peran mereka untuk menyampaikan peringatan kepada Firaun. Kemudian Allah perintahkan Musa dan Harun untuk menyampaikan dakwahnya dengan lemah lembut. Mereka menyampaikan risalah Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Harus betul-betul menyampaikannya dengan cara-cara yang benar, yang baik, agar Firaun tidak beralasan bahwasannya dia menolak kebenaran karena sikap arogan yang dilakukan oleh Musa. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yadzakkaru aw yakhsha. Sampaikan kepadanya kata-kata yang lemah lembut dan baik agar dia sadar, mengambil pelajaran dan takut pada Allah. Jadi di hari kemudian nanti Fir'aun dengan keingkaran dan kekafiran ini tidak dapat beralasan di hadapan Allah mengatakan, ya Allah, kenapa engkau menghukum kami padahal kami tidak tahu menahu? Karena Musa dan Harun telah datang padanya. Atau dia beralasan, ya Allah, bagaimana mungkin kami akan menerima kebenaran sedangkan kebenaran disampaikan dengan cara-cara yang kasar, yang oleh karena itu para nabi, para rasul dalam menyampaikan dakwah mereka, mereka sampaikan dakwah mereka dengan apa? Dengan cara yang penuh hikmah. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah dalam menyampaikan dakwahnya menggunakan logika kekuatan. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW dan kaum muslimin mengangkat senjata, bukan dalam rangka untuk memaksa orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima risalahnya, sama sekali tidak. Tapi mereka mengangkat senjata dipaksa karena tindakan-tindakan aniaya yang dilakukan oleh mereka yang ingkar. Menghalang-halangi orang yang ingin menerima kebenaran. Oleh karena itu, ayat-ayat yang mengizinkan dan memerintahkan kaum muslimin untuk mengangkat senjata dan berjihad di medan perang adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan peperangan bukan pada masa-masa damai. Oleh karena itu, kalau seorang musyrik memohon perlindungan kepada kita, kita wajib memberikan perlindungan buat dia. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik memohon perlindungan kepadamu, wahai Rasulullah, berikan perlindungan kepadanya. Kemudian bacakan ayat Allah. Mungkin dia mau menerima kebenaran. Setelah itu antarkan dia ke tempat yang aman. Ayat-ayat ini, kalau kita perhatikan, turun di celah-celah ayat ya, yang turun untuk apa? Untuk menghadapi musuh di medan perang. Artinya, Islam tidak sama sekali membenarkan para pengikutnya untuk memaksa orang lain menerima Islam secara terpaksa. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala walaupun memerintahkan kita untuk tidak sama sekali apa? Untuk tidak tawar-menawar bersama kekafiran. Mengatakan yang kafir itu kafir, yang hak itu hak, yang batil-batil, tetap kita dilarang untuk memaksa mereka-mereka yang ingkar untuk menerima keyakinan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi kedatangan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun yang berdakwah kepada Fir'aun menyampaikan amanat dan risalah Allah agar Fir'aun, agar Haman, agar Qarun, begitu pula agar mereka-mereka yang ingkar seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah,
agar tidak beralasan di hadapan Allah bahwa mereka belum pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, memberikan peringatan ya, kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala terangkan pada surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah sebuah kitab ya, yang benar-benar amat agung dan mulia. Wa hadza kitabun anzalnahu, yang telah kami turunkan, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Kemudian fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, ikutilah bimbingan petunjuk yang Allah turunkan dalam kitab yang penuh keberkahan ini dan bertakwalah kepadanya agar kalian betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti petunjuk Allah, bertakwa kepadanya akan memasukkan kita ke dalam rahmat-Nya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala terangkan mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, juga mengutus nabi dan para rasulnya. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa Alkitab Alkitab diturunkan kepada dua golongan sebelum mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sedangkan kami tidak tahu menahu apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka. Au taqulu law anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum. Atau kalian akan beralasan di hadapan Allah di hari kemudian nanti, kalau seandainya kami menerima Alkitab diturunkan kepada kami, niscaya kami akan lebih apa? Niscaya kami akan lebih mengikuti hidayah dibandingkan dengan mereka. Jadi Allah mengutus para nabi, para rasul bukan untuk memaksa manusia beriman, tapi untuk menyampaikan risalah Allah, memberikan penerangan, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Setelah itu faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, silakan dia beriman untuk kebaikannya. Yang ingkar, maka keingkarannya bagi dirinya sendiri. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala tidak dituduh sewenang-wenang, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar manusia tidak memiliki hujjah dan alasan di hadapan Allah nanti di hari kemudian nanti setelah Allah mengutus para nabi dan para rasulnya. Oleh karena itu tak heran kalau orang seperti Abu Lahab, paman Nabi, ingkar menolak untuk beriman. Atau kita jumpai orang-orang seperti Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, mereka masuk ke dalam Islam. Karena hidayah bukan apa? Bukan kembali kepada paksaan, tapi kembali kepada kesadaran dan pilihan betul-betul atas dasar ketulusan, keikhlasan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kalau ingin membuat umat manusia semuanya beriman, dengan mudah Allah Subhanahu wa taala akan membuat manusia seperti para malaikat seluruhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji umat manusia dengan nikmat-nikmat karunia yang Allah berikan, dengan akal, dengan ilmu yang Allah ajarkan, dengan kitab yang Allah turunkan, dengan para nabi yang Allah utus untuk menguji apakah mereka orang-orang yang sadar, bersyukur, beriman dan kembali kepada Allah, apakah mereka termasuk dari orang-orang yang ingkar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Menarik firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam ini dan juga Nabi Allah Harun ketika Allah perintahkan idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun itu dengan kalimat kata-kata yang lemah lembut. Barangkali saja dia bisa
ingat, akan menjadi sadar, ya, dan juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap karakter dari hambanya. Ya, kita tahu kan, ya, di antara bangsa Indonesia pun ada yang berkarakter keras, ada yang berkarakter lemah lembut, ya, seperti dalam berbicara seperti itu. Ya, tapi ketika tujuan ini adalah untuk bagaimana berdakwah agar supaya apa yang kita sampaikan ini dapat diterima oleh orang, Allah perintahkan, Allah tahu karakter Nabi Musa. Menurut cerita juga kita sering dengar bagaimana Nabi Musa ini termasuk tipe orang yang temperamental gitu istilahnya. Tapi ketika berdakwah, Allah Subhanahu wa taala berikan arahan, berikan petunjuk agar supaya ketika berdakwah dengan kata-kata yang lembut. Ya. Ini penting, ya, sebab terkadang sesuatu yang baik kalau kita berikan kepada seseorang dengan cara yang tidak sopan, dengan cara yang tidak baik, ya, bukan karena kalimat yang kita sampaikan itu benar atau tidak, tapi dia udah kesel duluan sama yang menyampaikannya. Analoginya seperti kita mau ngasih ayam goreng sama orang, tapi ngasihnya kita lempar begitu, ya, dia akan kesel sama kita seperti bukan karena dia nggak suka sama ayam gorengnya itu, ya. Begitu juga dalam berdakwah itu. Hendaknya Allah kasih di sini, Allah Subhanahu wa taala kasih guidance kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, bukan dalam bentuk perintah, tapi memang Nabi artinya orang yang lemah lembut, tapi Allah mengingatkan di dalam surah Al-Imran, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan rahmat Allah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Andai kata kamu kasar, keras hati, lan faddu min haulik, pasti mereka akan lari dari kamu, ada kabur mereka itu. Kalau Rasulullah berakhlak misalnya kasar dan keras. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Ini maksudnya di kalangan kaum mukminin, ya. Di kalangan kaum mukminin Rasulullah diingatkan, ya, kalaupun bersikap, ya, Rasulullah bersifat keras, kasar, pasti mereka akan meninggalkan kamu. Ya, oleh karena itu, kalau mereka ada kekurangan, ada kesalahan, maafin. Wastaghfir lahum, bahkan Rasulullah perintahkan mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah. Ya, ini guidance dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Pasti, dan tentunya Rasulullah ini adalah orang yang paling mengamalkan Al-Quran. Hal menarik lagi juga yang lain ketika bagaimana Rasulullah SAW dimintai nasihat, dimintai wasiat oleh para sahabatnya. Ini juga menunjukkan bagaimana, ya, ketika Rasulullah tahu ini orang tipenya bagaimana, dia minta nasihat, Rasulullah pun beri nasihat dia sesuai dengan karakternya. Seperti ada yang pernah datang kepada Rasulullah SAW, dia bilang, ya Rasulullah ausini, ya Allah, ya Rasulullah berikan aku wasiat. Terus Rasulullah cuma bilang, la taghdab. Terus dia bilang lagi, ausini, kok simple banget nih wasiatnya, jangan kamu marah. Diminta lagi ausini, dibilang la taghdab. Ya. Sampai 3 kali minta wasiat, Rasul bilang la taghdab. Ini Rasulullah kasih tahu, ini mungkin orang tipenya tipe temperamental, suka marah, ya. Maka Rasulullah nasihatkan supaya jangan marah, karena biasanya kalau sudah orang marah itu
apa saja ya bisa suka bisa lupa gitu, bisa melakukan sesuatu yang lebih fatal lagi ya. Nah ini penting apalagi dalam hal berdakwah menasihati orang itu kalau kita gunakan caranya yang tidak baik ya, maka akhirnya sesuatu yang baik yang ingin kita sampaikan tidak tersampaikan karena cara kita menyampaikannya tidak baik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Hamzah dan Ustaz Husin. Selanjutnya dari Dina di Jakarta. Ibu Dina Jakarta. Assalamualaikum Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah. Ustadz, apakah semua ajaran Islam dapat diterima dengan akal atau ada bagian-bagian tertentu yang tidak membutuhkan akal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma allimna ma yunfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Pertanyaannya, apakah semua ajaran Islam dapat diterima oleh akal? Apakah ada sebahagiannya yang tidak membutuhkan akal? Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasulnya, menurunkan kitabnya, mengajak umat manusia untuk berpikir. Dan Allah ingatkan kepada nabinya dan kepada kita semua, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, begitu juga apa? Kalbumu, akalmu kelak akan ditanya di hari kemudian. Kita berbicara mengenai afidah, jamak dari fuad. Kata ini berhubungan dengan apa? Dengan kalbu yang dijamak dengan qulub. Sebagai contoh firman Allah, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di atas muka bumi hingga dengan pengalaman yang mereka saksikan mereka memiliki kalbu-kalbu ya, yang dapat mereka gunakan untuk apa? Berakal. Hingga apa? Menjadikan mereka orang-orang yang berakal. Dan pendengaran-pendengaran juga yang membuat mereka dapat mendengar dan mengambil pelajaran. Ketahuilah sesungguhnya yang buta itu bukan kedua bola mata kita, tapi yang buta adalah apa? Kalbu-kalbu yang terdapat dalam dada. Jadi kalau kita lihat kata yaqilun yang dihubungkan dengan qulub di sini menunjukkan bahwasannya akal bukan hanya sebatas kecerdasan yang ada pada manusia. Akal juga bukan apa? Bukan dimaksudkan dengan apa? Dengan otak. Karena kalau bicara mengenai otak, sapi yang memiliki otak lebih besar dibandingkan manusia, tapi tidak dikatakan sebagai apa? Makhluk yang berakal. Kerbau memiliki otak yang lebih besar dari manusia, tapi tidak dikatakan sebagai apa? Makhluk yang berakal. Nah, kalau kita perhatikan kata akal dalam bahasa Arab, kata kerjanya aqala yaqilu berarti apa? Mengikat dan menahan. Seorang badui ketika dia melepaskan untanya di depan masjid tanpa diikat, Rasulullah menegur, kenapa kamu tidak mengikat? Dia mengatakan, saya bertawakal pada Allah. Rasulullah katakan, iqilhu thumma tawakkal ala Allah. Ikat dulu, setelah itu kamu baru apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata akal kalau kita perhatikan di sini adalah apa? Adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Yang membuat dirinya menahan diri dari hal-hal yang tidak patut, yang tidak layak, yang tidak senonoh, yang bertentangan dengan kebenaran. Dan mendorong dirinya untuk apa? Untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang betul-betul membawa manfaat bagi dirinya, yang sejalan dengan kebenaran dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam satu riwayat, ma khalaqallahu syai'an afdala minal aqli. Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih utama dari akal.
Dengan akal manusia menjadi seorang mukallaf. Tanpa akal, maka dia bukan lagi menjadi seorang yang mukallaf. Artinya manusia bertanggung jawab di hadapan Allah dengan ucapan, perbuatan, dan sikapnya apabila dia memiliki akal. Bila dia tidak berakal atau kehilangan akalnya, disebabkan karena apa? Karena kecelakaan membuat dia kehilangan akalnya, maka dengan sendirinya orang tersebut mulai saat itu bukan lagi menjadi seorang mukallaf. Oleh karena itu, apabila seorang anak yang idiot membakar rumah seseorang, maka dengan sendiri si anak tidak dihukum. Atau dia membunuh seseorang, dia tidak dihukum. Keluarganya yang membayar ganti rugi pada korban. Oleh karena itu, manat at-taklif. Taklif itu dikaitkan dengan akal. Oleh karena itu, semua sebetulnya tuntunan ajaran Islam itu adalah ajaran yang dapat difahami oleh akal. Nah, perlu kita memahami bahwa hakikat akliyah, hakikat yang dapat difahami akal terbagi pada 3 bagian. Yang pertama adalah al-wajib. Yang kedua al-mumkin. Yang ketiga al-mustahil. Yang dimaksudkan dengan al-wajib, yang wajib adanya apa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada alam raya, tidak akan ada kita semua. Sedangkan keberadaan kita bukan keberadaan yang wajib. Kita ada dan tidak berpengaruh terhadap apa? Terhadap kelangsungan alam raya dan seluruh isinya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dia yang menahan, yang mengendalikan alam raya dan seluruh isinya, dia melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, keberadaan ini merupakan keberadaan yang harus. Tanpa ada Allah, tidak akan ada segala sesuatu. Jadi, ini merupakan hakikat yang pertama, yang dinamakan wajib al-wujud, yaitu yang berkaitan dengan Allah. Yang kedua adalah al-mumkin, yang bisa ada, bisa tidak ada. Bisa ada, bisa tidak ada. Seperti kita semua ini, makhluk-makhluk yang bisa ada, bisa tidak ada. Berkaitan dengan syurga dan neraka. Kira-kira syurga dan neraka ini merupakan keberadaan yang mustahil, apa keberadaan yang mungkin? Dengan kekuasaan Allah yang tiada batas. Tidak mustahil bagi Allah untuk menciptakan syurga sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kehidupan dunia ini akan berakhir begitu saja, di mana banyak orang-orang yang jahat mendapatkan kemuliaan, bahkan mendapatkan gelar pahlawan, sedangkan banyak orang-orang baik yang berjuang untuk kebenaran dituduh dan difitnah dengan tuduhan-tuduhan yang keji, bahkan dianggap sebagai penjahat. Di mana banyak persoalan dalam kehidupan dunia belum terselesaikan. Oleh karena itu, adanya hari akhir, hari kebangkitan, adanya hisab, adanya surga dan neraka merupakan apa? Satu keharusan yang tidak dapat diingkari. Adapun orang berbicara mengenai hakikat surga, mengenai hakikat neraka, gambaran-gambaran yang digambarkan betul-betul jauh dari apa? Kemampuan akal untuk memahaminya, bukan berarti akal menolak keberadaannya. Sebagai contoh, ruh dan jiwa. Akal tidak menolak keberadaannya, tapi akal tidak memahami bagaimana hakikat ruh yang sebenarnya. Begitu ruh meninggalkan sesuatu, maka kehidupannya akan hilang. Orang semua menyadari adanya ruh, adanya jiwa, tapi kalau disuruh menjelaskan apa hakikat ruh, apa hakikat jiwa, kemampuannya tidak mampu untuk apa? Untuk melakukan. Tapi bukan berarti mengingkari keberadaannya. Betul tidak? Begitu juga berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka. Saya pernah mendengar seorang yang meyakini Trinitas mengatakan bahwa Trinitas itu bukan satu hal yang mustahil. Sebagaimana surga dan neraka juga apa? Bukan merupakan satu hal yang mustahil. Cuma akal kita tidak dapat memahami makna Trinitas. Saya katakan beda. Trinitas bukan bahagian dari apa yang dapat diterima oleh akal. Kalau surga, neraka, dan apa yang dikabarkan Allah ya di hari akhirat nanti, itu merupakan hal-hal yang tidak ditentang oleh akal. Walaupun akal belum memahami hakikatnya, tapi akal bisa menerima keberadaannya. Berbeda dengan Trinitas. Trinitas itu merupakan hal yang mustahil. Hal yang mustahil, bagaimana Tuhan satu
bisa menjadi tiga, atau tiga bisa menjadi satu. Bagaimana Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang tidak berpasangan bisa melahirkan anak. Jadi kita harus pahami bahwasannya hakikat ya, yang diterima oleh akal terbagi pada tiga bahagian. Yang pertama, al-wajib. Tanpa ada Allah tidak akan ada seluruh alam raya dan isinya. Kemudian yang kedua, al-mumkin. Hal-hal yang mungkin ada dan mungkin juga tidak ada. Kalau didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti, sebagaimana keberadaan hari akhirat dengan sendirinya, ya, dari mungkin berpindah menjadi apa? Menjadi sesuatu yang pasti dan tidak diragukan. Kemudian yang ketiga, hal yang mustahil. Yang mustahil ini yang tidak mungkin sama sekali dapat diterima keberadaannya. Tapi banyak hal yang tidak dapat kita fahami dengan akal kita, tapi akal menerima keberadaannya dan kemungkinan adanya. Maka berkaitan dengan tuntunan agama yang mengajak kita untuk selalu betul-betul menggunakan akal kita. Agar kita tidak menerima sesuatu dengan ikut-ikutan, tapi setelah betul-betul diteliti, diperhatikan, dibuktikan kebenarannya, baru kita menerima. Tapi kalau kita menerima sesuatu secara membeo dan ikut-ikutan, kita masuk dalam dalam orang-orang yang dilarang oleh Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oleh karena itu dapat kita simpulkan di sini, akal mirip dengan bola mata kita. Kedua bola mata kita walaupun sehat tanpa penerangan cahaya, dia tidak akan dapat melihat. Walaupun dalam keadaan sehat. Begitu juga akal kita. Akal yang Allah anugerahkan, ya. Akal yang diajak berbicara oleh Allah melalui Rasul dan kitab sucinya, yang diajak untuk berpikir, akal ini mirip dengan bola mata kita. Tanpa penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal akan meraba-raba dan membabi buta. Oleh karena itu, akal betul-betul amat membutuhkan wahyu sebagai penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah namakan kitabnya Nur. Dan Allah adalah Allahu nurus samawati wal ard. Tanpa nur Allah, makhluk-makhluk di langit maupun di bumi tidak mungkin sama sekali tidak mungkin dapat menjalani kehidupannya. Bayi dalam kandungan ibunya dari mulai proses pembuahan sampai menciptakan seluruh organ-organ tubuhnya keluar dari rahim ibunya dengan nur dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sebetulnya berhubungan dengan akal. Dengan adanya akal pada seseorang, maka dia menjadi khalifah yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi sayang, sungguh sayang, sebahagian kaum muslimin tanpa disadari, mereka menganggap antara tuntunan agama dan akal terdapat dikotomi. Terdapat dikotomi. Padahal Al-Quran selalu mengajak kita untuk berpikir, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Allah juga mengingatkan kita, afala ta'qilun. Jadi tuntunan agama kita, keindahannya, keagungan dan kemuliaannya, justru tuntunan agama yang memberikan penerangan bagi akal, bukan mengajak kita untuk menutup akal kita. Maka berdustalah mereka-mereka yang mengatakan jangan kita fahami agama dengan akal. Lalu kita bertanya, dengan apa kita fahami? Kalau bukan dengan akal, dengan apa kita fahami agama? Setelah kita memahami agama, akal memerintahkan kita untuk mengikuti yang benar dan menjauhi yang batil. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah? Jelas sekali dari uraian Ustaz Husin tadi bagaimana pentingnya akal ini. Ya, seperti yang udah diberitahu, ya kita ini ghairu mukallaf kalau nggak berakal. Ya. Orang yang ada tanggung jawab dan ada ditulis amal kebaikannya itu kalau dia akil baligh. Ya. Akil artinya berakal. Ini menunjukkan ada kaitan erat antara agama dengan akal. Di dalam Al-Quran sampai la'allakum ta'qilun, afala ta'qilun seperti itu.
disebutkan berulang 24 kali. Kalau yang pakai dhamir ghaib, yaqilun 22 kali. Belum dalam bentukan yang lain. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita ini, diperintahkan kita supaya pakai akal. Supaya gunakan akal kalian. Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kalian merintah orang kebaikan, tapi kalian sendiri nggak mengerjakan itu, melupakan diri kalian. Padahal kalian baca Alkitab. Ini khitab kepada orang-orang Yahudi waktu itu dan juga kepada kita ini sebenarnya. Afala taqilun, apakah kalian nggak berakal? Jadi bagaimana Allah gugah akal kalian pakai dong, ya, untuk dalam menjalankan agama ini. Jadi, dan perlu kita ketahui bahwa akal ini adalah bagian dari anugerah dan bagian dari hidayah Allah kepada manusia ini. Sering kita terangkan bagaimana manusia itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Dari hidayah yang sederhana, ketika baru lahir diberikan hidayatul wijdan, artinya hidayah naluri, ya. Bagaimana seorang bayi, misalnya siapa yang ngajarin dia ketika baru lahir kemudian untuk mengisap susu, ya, dari puting ibunya. Ya, bukan ibunya yang ngajarin tapi dia. Ini adalah Allah, naluri dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayatul wijdan. Hidayah tingkat berikutnya hidayatul hawas, ya. Hidayah bagaimana kita diberikan panca indera, bisa melihat sesuatu, bisa mengecap sesuatu, oh ini manis, ini pahit, ini terang, ini gelap, ini merah, ini kuning. Itu adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi, ya, hidayatul hawas ini memiliki keterbatasan. Ya. Apa banyak yang kita lihat ternyata kenyataannya berbeda. Kita ngelihat bulan lebih besar daripada bintang. Padahal ternyata bintang itu jauh lebih besar daripada bulan. Karena ya, bintang letaknya lebih jauh daripada bulan. Tapi mata kita ini ngelihatnya bulan lebih besar, apalagi bulan purnama kita lihat seperti itu. Ya, jadi mata ini ada keterbatasannya. Ketika masukkan air, tongkat yang lurus ke air, kelihatan kok bengkok ya, pas diangkat lurus. Ya, kata mata lihat bengkok ini. Itu ada keterbatasan. Ya, kemudian dengan akal ini hidayah yang berikutnya atau anugerah Allah yang berikutnya akal, kita bisa bedakan kenapa dia terlihat bengkok. Oh, ternyata ada pembiasan cahaya. Ini secara akal, secara ilmu pengetahuan. Ya, yang masuk ke mata kita, ya, berbeda antara massa media zat cair dengan udara, sehingga pembiasan cahaya seperti itu. Kemudian, ya, akal ini Allah berikan lagi setelah hidayatul hawas yang tingkat lebih tinggi yaitu akal. Akal ini lebih tinggi lagi dari hidayah hawas tadi. Dengan akal kita bisa tadi membedakan, mana kata bulan sama bintang lebih besar bintang karena dia jauh. Ya, juga banyak hal-hal yang dilihat oleh pandangan mata kita, kemudian diluruskan oleh akal. Dan akal ini Allah anugerahkan, ya, dengan akal ini bagaimana manusia berkembang dan menuju kepada peningkatan, ya, dalam berbagai hal. Akan tetapi akal pun memiliki keterbatasan seperti tadi Ustaz contohkan, sama seperti mata kita itu, ya, bisa melihat tapi ada keterbatasan. Ketika nggak ada cahaya, walaupun mata kita sehat, nggak bisa melihat. Begitu juga akal. Akal ini pun, ya, walaupun ini adalah merupakan anugerah yang sudah sangat hebat ini, ya, akal kita itu lebih hebat dari sekarang chip-chip yang diciptakan manusia. Akan tetapi akal manusia ini memiliki keterbatasan. Oleh karena itu Allah berikan lagi hidayah berikutnya, yaitu hidayatul irsyad, diturunkannya ayat kitab suci Al-Quran atau kitab-kitab suci yang lainnya sebelumnya, ya, diutusnya para nabi ini untuk membimbing akal
yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, supaya ya, akal ini apa yang tidak bisa terjangkau oleh akal, seperti hal-hal yang gaib, seperti tentang al-jannah wan nar, tentang hari kiamat, tentang yaumul hisab, itu akal nggak nyampe ke sana. Tapi ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan diutusnya para nabi, ya, dan juga diturunkannya kitab suci. Jadi kalau kita mengabaikan akal ini, itu meruntuhkan sendi-sendi keberagamaan kita gitu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tambahkan sedikit ya. Baik. Kita tambahkan dari ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan akal ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul A'raf ayat 179. Ayat 179. Allah terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala persiapkan api neraka untuk mereka-mereka yang diberikan akal, diberikan kalbu tapi mereka tidak pergunakan. Diberikan juga mata, tapi mereka tidak menggunakan mata mereka dengan baik. Mereka hanya melihat, tapi penglihatan mereka hanya dikemudikan oleh hawa nafsunya. Hidup bereufória untuk mengejar syahwat. Tanpa sama sekali mereka manfaatkan untuk hal-hal yang dapat betul-betul membuka wawasan dan kesadaran mereka. Allah berikan juga pendengaran, tapi tak ubahnya mereka bagikan orang-orang yang tuli. Mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran dari apa yang mereka dengar. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sesungguhnya kami telah persiapkan untuk penghuni api neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka diberikan kalbu, tapi mereka sama sekali tidak sama sekali gunakan untuk untuk belajar dan berpengetahuan. Mata melihat, telinga mendengar, tapi kalau kalbu kita dalam keadaan mati dikuasai oleh syahwat, maka tidak akan mungkin kita akan mengambil manfaat dari mana? Dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Nah, mereka diberikan kalbu, tapi sayang mereka tidak gunakan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan juga penglihatan, tapi tak ubahnya bagikan orang yang buta. Mereka tidak dapat melihat kebenaran, tidak mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat. Yang mereka lihat hanya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka juga diberikan pendengaran, tapi tak ubahnya mereka bagikan orang yang tuli tidak mendengar. Ulaika kal an'am, mereka bagikan hewan-hewan ternak, balhum abol, bahkan mereka lebih tersesat. Karena ternak tidak diberikan akal, tidak diberikan kalbu. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Kemudian dalam surat Al-A'raf juga pada ayat 146 Allah berfirman, Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Allah tegaskan bahwa aku akan palingkan dari ayat-ayatku. Tidak akan dapat mengambil pelajaran daripadanya. Siapa? Mereka-mereka yang bersikap congkak di atas muka bumi. Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, yang bersikap congkak di muka bumi tanpa dasar kebenaran. Melihat yang benar mereka ingkari, mereka tolak, bahkan mereka perangi. Orang semacam ini akan dipalingkan dari ayat-ayat Allah. Wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun mereka melihat bukti-bukti, hujjah-hujjah, argumentasi yang tak terbantahkan, mereka tidak akan beriman kepadanya. Wa iyyaraw sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila, melihat jalan yang lurus, mereka tidak akan tempuh dan lalui. Wa iyyaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila, kalau melihat jalan yang menyimpang, jalan yang sesuai dengan hawa nafsu, bertolak belakang dengan kebenaran, mereka justru akan ikuti. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu disebabkan
karena mereka mendustakan ayat kami dan mereka orang-orang yang lalai. Lalai bukan karena tidak berpengetahuan, mereka diberikan pengetahuan, tapi justru mereka lengah lalai dari kebenaran yang sejati. Sebagai contoh kita saksikan di barat, di Jepang, di berbagai macam negara kita jumpai banyak para ilmuwan yang mengeksplorasi kekayaan alam dan diberikan pengetahuan yang luar biasa. Tapi subhanallah, walaupun mereka melihat, mendengar, meneliti, ternyata mereka tidak menemukan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak dari mereka yang menyembah makhluk-makhluk yang dibuat oleh tangan manusia. Ini menggambarkan mereka melihat sama dengan orang buta, mendengar sama dengan orang yang tuli. Oleh karena itu, apa saja yang bertolak belakang dengan akal yang sehat dan benar tidak mungkin bahagian dari ajaran Islam. Dan semua yang terdapat dalam Al-Quran berbicara kepada akal, memberikan penerangan agar kita tidak diperdayakan oleh hawa nafsu. Ustaz Hamzah dikatakan bahwasannya akal manusia ini punya kelemahan dan keterbatasan. Dengan penerangan wahyu dan penjelasannya manusia dapat betul-betul membedakan di antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu tidak mungkin terjadi pertentangan antara akal dan agama, antara akal dengan Al-Quran. Kalau terjadi pertentangan bukan antara akal dan agama, tapi yang terjadi pertentangan antara agama dan akal-akalan. Antara agama dan akal-akalan. Wallahu a'lam. Dan ini juga ada bocoran dari Ahlun Nar, ya. Orang neraka bilang di surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sair, ayat 10 surah Al-Mulk, ya. Penghuni neraka mengatakan nanti, lau kunna nasma'u aw na'qilu, kalau kami mau mendengar dan kami mau na'qilu, artinya menggunakan akal kami berpikir, ma kunna fi ashabis sair, kami nggak mungkin masuk ke dalam neraka. Jadi ini menunjukkan pentingnya kita mau mendengar, mau berakal seperti itu. Jadi penghuni api neraka nggak berakal? Nggak berakal, ya. Baik Ustaz Husin dan Ustaz Hamzah, masih banyak pertanyaan mau dijawab, tapi karena kita sudah dibatasi waktu, maka kita sudahi dulu. Insya Allah pada minggu depan kita akan teruskan lagi pertanyaan dari Pak Arif di Batam, Bu Rido di Sukabumi. Insya Allah minggu depan kami akan jawab, ya. Terima kasih Ustaz Husin, Ustaz Hamzah, alhamdulillah. Ya, kita jumpa lagi pada minggu depan. Saya Muhammad Krisna, Neza, kemudian juga Fahri, kemudian Yusuf Bangkit, Anus Ma'alim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.